Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf yang sering kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mengumpulkan 42 hadis, dan setiap hadis mengandung kaidah-kaidah di dalam memahami agama Islam. Dan pada malam hari ini kita sudah sampai hadis yang ke-19, insyaallah taala. Kita akan masuk ke hadis yang ke-19 dan ke hadis yang ke-20 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan bagi bapak-bapak yang belum punya kitab, maka sangat mudah kitab ini kita cari ya di internet, baik yang bentuknya PDF atau mungkin juga yang dijual. Dan memang bagusnya seorang thalibul ilmi dia menghafal hadis-hadis ini, dan biasanya para ulama ketika mengajarkan murid-murid mereka di dalam tadarruj, tahapan di dalam belajar thalabul ilmi untuk hadis, maka yang pertama kali yang dihafal adalah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu yang pertama kali dihafal. Kemudian setelah itu menghafal kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Umdatul Ahkam ini adalah kumpulan hadis Bukhari dan Muslim yang mengandung pokok-pokok pembahasan fikih. Setelah hafal Umdatul Ahkam, maka kemudian masuk ke kitab Bulughul Maram, yang dimana beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum, namun lebih luas lagi dari apa yang dikumpulkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah setelah itu baru mungkin masuk ke dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Fuad Abdul Baqi, yang kita pelajari dengan guru kita Ustaz Abu Yahya. Kemudian setelah Lu'lu' wal Marjan baru nanti menghafal hadis-hadis yang memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah biasanya setelah menghafal sahihaini tersebut baru nanti masuk ke kutubus sittah lainnya, Sunan Nasa'i, Jami' Tirmidzi, kemudian juga Sunan Abu Daud, dan kemudian Sunan Ibnu Majah. Nah kemudian setelah itu masuk ke kutub lainnya dari kitab hadis yang 9. Ada Musnad Imam Ahmad, ada Muwatta Imam Malik, dan ada Sunan Ad-Darimi. Tayyib. Dan di sana juga ada kitab-kitab hadis lainnya juga. Di antaranya juga adalah Sunan Darul Qutni. Kemudian juga ada kitab-kitab hadis lainnya. Ada Mu'jam Tabrani, ada Mu'jam Saghir, Al-Awsat, dan juga Al-Kabir. Kemudian juga Sunan Al-Baihaqi. Kemudian juga Mu'jam Ma'ajim, Mu'jam Al-Bazzar, dan lain sebagainya. Nah ini biasanya hadis-hadis Nabi SAW diambil dari kitab-kitab tersebut. Tapi kalau seandainya diambil dari kitab-kitab yang jarang, maka biasanya ya akan hadisnya mungkin akan didapatkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, dan lain sebagainya. Dan itu lebih banyak dibandingkan dengan kitab-kitab tadi selain dari Bukhari dan Muslim. Adapun Bukhari dan Muslim, para ulama telah sepakat bahwasanya hadis-hadis yang ada di dalam Bukhari dan Muslim adalah hadis-hadis sahih, diterima oleh seluruh ulama, bahkan seluruh umat Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Ada beberapa hadis yang derajatnya hasan, tetapi secara umum maknanya sahih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-19
Kita bacakan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, yang kita singkat biasanya dengan Ibnu Abbas. An Abil Abbasi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abul Abbas, kunyahnya Abul Abbas, namanya Abdullah. Beliau adalah anak dari Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari saya di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Rasul ini, kata Syekh Ibnu Taimin, apakah Ibnu Abbas ini digonceng oleh Rasul? Artinya di belakang Rasul di atas tunggangan, atau di belakang Rasul ketika artinya tidak dalam tunggangan yang sama. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasul berkata, ya gulam, wahai anak kecil. Ya, karena memang Ibnu Abbas usianya memang masih kecil. Beliau lahir ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikepung, dikurung atau diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi 3 tahun, ya. 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah, Tayyib, itu Ibnu Abbas lahir. Tayyib. Kemudian beliau wafat pun usia beliau masih muda, 13 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, usia beliau masih muda, sekitar 13 tahun. Jadi memang masih kecil Tayyib Ibnu Abbas ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Katanya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala, Rasul berkata, ya gulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat, saya mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Nanti kita akan jelaskan hadisnya. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta dan berdoalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, annal ummata law umat ini semuanya manusia, mereka berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu sesuatu, lam yanfa'uka illa bisai'in qad kataballahu lak. Maka umat yang berkumpul tadi niatnya ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa-apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Sebaliknya, Tayyib, wa in ijtama'u ala ay yadurruka bisai'in, maka sebaliknya kalau mereka berkumpul yang niat mereka ingin memberikan mudarat kepadamu, mencelakakanmu, lam yadurruka illa bisai'in qad kataballahu alaik, maka mereka tidak bisa memudaratkanmu, membahayakanmu, mencelakakanmu kecuali dengan apa-apa yang telah Allah takdirkan atasmu celaka. Rufa'atil aqlam, sesungguhnya pena telah diangkat. Wajaffatis suhub, dan lembaran telah kering. Artinya takdir Allah yang di Lauhil Mahfuz itu tidak akan bisa berubah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tayyib. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi adalah muridnya Imam Bukhari, nama aslinya adalah Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi atau Tarmudzi atau Turmudi. Jadi ada 3 cara baca. Boleh kita baca Tirmidzi, Tarmudzi atau Turmudi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Nah, ini adalah istilahnya Imam Tirmidzi. Dan kata guru saya dulu, tidak ada yang tahu maksud dari Tirmidzi ini kecuali nanti kalau kita tanya lagi nanti di akhirat ketemu sama beliau. Artinya banyak tafsiran dari para ulama tentang haditsun hasanun sahih. Apa yang dimaksud dengan hadis hasan sahih? Apakah Imam Tirmidzi ini maksudnya adalah hadis ini hasan satu sisi atau sahih satu sisi?
Atau hasan sahih ini dia adalah hadis yang lebih kuat daripada sahih, atau lebih rendah daripada sahih tapi lebih tinggi daripada hasan. Nah, ini banyak tafsir dari para ulama. Alaihi hal, hadis ini hadis sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan selain dari riwayat Tirmidzi, tayyib, riwayat Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Syekh Albani adalah muhaddits hadzal asar, muhaddits di zaman sekarang, sebagaimana yang disaksikan oleh para ulama-ulama kibar. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau bersaksi bahwasanya Syekh Albani memang betul-betul ahli hadis. Tayyib, Syekh Albani ada tiga imam di zaman sekarang yang mereka semasa, yaitu Syekh Ibnu Baz, yang kedua adalah Syekh Ibn Utsaimin, dan yang ketiga adalah Syekh Albani. Ini ulama semasa. Ini mengingatkan kepada ada 4 ulama semasa yang mereka beda daerah di zaman Imam Malik rahimahullahu taala. Di mana Imam Malik mereka semasa, Imam Malik di Madinah, Sufyan Ats-Tsauri di Irak, kemudian Al-Auza'i di Syam, dan di Mesir Laits ibnu Sa'ad. Nah, ini para ulama-ulama kibar yang mereka hidup semasa, dan tidak ada lagi yang memiliki kemampuan di dalam ilmu hadis setelah Syekh Albani rahimahullahu taala. Wallahu alam, mungkin apakah masih ada. Tayyib. Baik. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, ihfazillahi tajidhu amamak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala ketika engkau dalam keadaan luang, enak, nyaman, maka Allah akan mengenalmu. Allah akan mengenalmu. Allah akan mengenal kita. Artinya Allah akan menolong kita di sini maksudnya. Allah akan menolong kita ketika kita dalam keadaan syiddah, ketika kita dalam keadaan butuh. Wa'lam, dan ketahuilah. Nah, ini pamungkasnya ini terkait makna hadis ini yang memang menunjukkan kita memang harus betul-betul tawakal sempurna. Tawakal dan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis ini. Jadi tidak boleh setengah-setengah bertawakal kepada Allah, tidak boleh bertawakal kepada sebab. Kita harus bertawakal kepada Allah 100%. Kata Nabi SAW dalam riwayat ini, wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesungguhnya ma akhta'aka, sesuatu yang memang bukan takdirmu, bukan milikmu, tidak akan mengenaimu. Lam yakun liyusibak, maka tidak akan mengenaimu, tidak akan engkau dapatkan. Kalau memang bukan takdirnya di Lauhil Mahfuz, bukan milik kita, kita tidak terkena, tidak mendapatkannya, maka tidak akan. Wa ma asabak, sebaliknya, sesuatu yang memang telah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz itu adalah milik kita, kita akan mendapatkannya, atau kita akan terkena suatu musibah misalnya, lam yakun liyukhti'ak, maka tidak akan bisa bergeser, tidak akan bisa pindah, tidak akan bisa melenceng. Benar-benar sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi. Nah, ini bentuk i'timad, tawakal yang sempurna seorang hamba kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Nah, di akhir hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tutup motivasi kita. Sahih, betul kita takdir telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja kita diperintahkan untuk berjuang, kita diperintahkan untuk berusaha, kita diperintahkan untuk bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kesabaran. Anda sabar, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar, tidak ditolong oleh Allah.
Wa annal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya al-faraj, ketika ada kesulitan yang kita hadapi, maka pasti di situ ada jalan keluarnya. Ini khabar, ini adalah informasi. Setiap ada kesulitan pasti, jadi beriringan. Jadi Allah ciptakan seperti siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Cuma kita tinggal sabar saja kadang. Yang sabarnya ini kadang yang beratnya. Sabarnya ini kadang yang kita kadang tidak memilikinya atau kurang sabar. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersamaan dengan kesulitan pasti akan ada kemudahan. Pasti akan ada kemudahan. Bahkan di dalam surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini pasti, ini takdir Allah, sunnatullah. Kemudian Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Di sini perhatikan, ketika Allah menyebutkan al-usri di sini menggunakan alif lam. Alif lam ma'rifah. Ketika Allah menyebutkan yusra di sini nakirah. Tayyib, kata Ibnu Abbas, lan yaghliba usrun yusra ini. Satu kesulitan itu tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Jadi sebenarnya di dalam kesulitan yang kita hadapi itu sebenarnya banyak kemudahan. Kemudahan pada saat kita mendapatkan musibah tersebut, dan kemudahan nanti setelah musibah ini ada kemudahan. Jadi kemudahannya setelah sekarang, kemudahannya sekarang, kita sedang sulit sekarang nih, ada kemudahannya di situ. Dan nanti kemudahan setelah musibah ini hilang, kita akan mendapatkan kemudahannya. Yusrun sabiqun wa yusrun lahiqun. Kesabaran yang telah dan kesabaran yang akan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis azim yang memang pertama kalau kita lihat faidah-faidah dari hadis ini, Ibnu Abbas beliau adalah sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas ini, Abdullah Ibnu Abbas adalah sahabat di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan disebutkan 1660 hadis. 1660 hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah dan kemudian wafat beliau pada tahun 68 Hijriyah. Jadi beliau wafat pada tahun 68 Hijriyah. Tayyib, dan beliau digelar dengan Habrul Ummah. Habrun itu ahli ilmu dari umat ini. Memang tidak heran karena beliau memang mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berdoa untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pahamkan kepadanya agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil. Ta'wil di sini maksudnya adalah tafsir Al-Qur'an. Ta'wil di sini adalah tafsir Al-Qur'an. Maka Ibnu Abbas ini digelar dengan Habrul Ummah, ulamanya umat ini, sampai Umar Ibn Khattab menjadikan Ibnu Abbas ini sebagai mustasyar, sebagai orang yang dijadikan bertanya dan rujukan dalam permasalahan agama oleh Umar Ibn Khattab. Tayyib, dan juga beliau digelar dengan Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Dan bahkan banyak sekali dari tafsir-tafsir kita saat ini memang banyak merujuknya kepada Ibnu Abbas. Dan murid-murid Ibnu Abbas, ada Atha, ada Mujahid, Ikrimah. Ini mereka ini yang terdepan di dalam kitab-kitab tafsir, terutama tafsir-tafsir klasik. Dan mereka adalah murid-muridnya Ibnu Abbas. Sahih. Taib Ibnu Abbas, mufassir, muhaddits, lughawi, ya memang subhanallah, ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Tayyib. Dan kemudian dia mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau di belakang Rasul dan Rasul berkata kepadanya, "Ya ghulam, wahai anak kecil." Nah, di sini adalah metode kita, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketika kita ingin mengajari seseorang, mengajari seorang anak di sini misalnya, maka kita panggil dengan panggilan yang yang panggilan kasih sayang, panggilan lemah lembut gitu. Ya ghulam. Ya ghulam. Tayyib. Jadi agar dia perhatian, agar dia mendapatkan kasih sayang seperti itu. Jadi tidak seperti kita misalnya kalau ngajar anak-anak. Barudak. Misalnya kan beda-beda nih kita nih. Kadang panggil keras dan sebagainya. Rasul ya ghulam, ya kan? Memanggilnya dengan kata santun, lemah lembut, kasih sayang. Ya ghulam. Padahal ini adalah sepupu beliau. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah memanggilnya dengan lemah lembut kemudian mengatakan sesuatu kepadanya, tujuan dari Rasul kemudian memanggilnya. Jadi anak itu biar betul-betul tahu dia. Tayyib. Arti sebuah belajar, arti sebuah pembelajaran, ini bapaknya mau ngapain. Tayyib. Maka dari itu anak ini memang di dalam mendidik anak salah satu syarat yang disebutkan oleh para ulama, boleh kita memukul anak itu harus tahu kenapa dia dipukul. Jadi tidak boleh orang tua langsung mukul anak, tayyib, sebagai hukuman sedangkan dia tidak tahu. Dia tidak tahu ini salah atau benar. Tayyib, dan juga bapaknya belum ngasih tahu, tiba-tiba langsung ringan tangan misalnya. Tidak boleh ringan tangan. Ini bukan adab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul orang lain. Ya ada Rasul ketika merapikan barisan, itu pun hanya sedikit saja dari kayu kecil. Dan sahabat juga ketika dipukul tersebut tidak marah, tetapi karena dia ingin mencium Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memeluk beliau, akhirnya dia berpura-pura minta kisos. Tayyib. Jadi kasih sayang kepada anak, nah ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini contoh teladan bagi bapak-bapak, bagi kita semua. Dan ini tauhid, bapak-bapak sekalian dirahmati Allah. Ini tauhid ini ditanamkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, dan ini bukan anak beliau. Ya, beliau adalah seorang nabi pastinya. Nah, kita maksudnya di sini yang mengajarkan akidah kepada anak itu yang wajib itu bukanlah orang lain, tapi adalah seorang bapaknya sendiri, karena akidah inilah yang bisa menyelamatkan seseorang dari panasnya api neraka yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, pertama kali yang harus ditanamkan adalah akidah, dan yang paling wajib menanamkan akidah itu adalah bapak. Taib, ini akidah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Tawakal. Jadi ini akidah yang memang sudah agak tinggi. Kita tahu tawakal ini ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, humul ladzina la yatatayyarun wa la yaktawun, ya, wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cirinya mereka yang tidak minta diruqyah. Artinya rasa tawakalnya yang tinggi, enggak bergantung kepada manusia, enggak suka minta kepada manusia. Maka dari itu kata para ulama, minta kepada makhluk ini hukum asalnya makruh. Tayyib. Apalagi minta untuk membuat kita kaya, ini hukumnya haram. Maka hukum asalnya kita minta itu memang kepada Allah. Boleh kita minta kepada manusia pada perkara-perkara yang memang diperbolehkan. Tapi apa-apa kita kemudian minta, apa-apa kita minta, maka ini hukumnya makruh dan bisa jadi haram. Tayyib. Karena ini juga yang mendidik kita untuk bergantung dengan manusia. Nah, kita memang harus betul-betul bergantung full
100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang butuh latihan. Nah, salah satunya adalah hadis ini bagaimana tauhid tingkat tinggi, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, mereka masuk hisab, masuk Al-Qur'an, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Alladzi la yastarqun wala yaktaun, dan juga mereka tidak iktiwa, tidak mengobati, sabar. Kecuali pakai besi panas enggak sabar gitu. Taib, maka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini mereka sabar. Wala yatatayyarun, jauh dari tatayyur. Taib, terkena pengaruh tatayyur saja enggak. Ya, karena ada orang biasanya mungkin dia tidak tatayyur, tapi kadang dia terkena sedikit pengaruhnya. Dia tidak percaya kepada ucapan-ucapan sial, tapi sedikit ngaruh, ada rasa takutnya. Nah, kadang seperti itu. Nah, orang yang masuk surga tanpa hisab memang mereka selamat dari tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasul mengajarkan tawakal kepada Ibnu Abbas. Tayyib. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Maka di sini yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga perintah Allah dengan cara mengerjakannya, menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukannya. Itu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga Allah artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, pasti kita akan dijaga oleh Allah. Pasti kita akan dijaga oleh Allah, dan siapa yang tidak menjaga Allah, maka Allah tidak akan menjaganya. Tayyib. Nah, ini memang jamaah sekalian dirahmati Allah, ini banyak karamah-karamah yang kadang kita dengar. Seseorang yang misalnya menjaga wudunya, selalu menjaga zikir pagi, zikir petangnya, keluar kemudian dia membaca basmalah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sihir, dijaga Allah Subhanahu wa taala dari setan dan lain sebagainya. Sahih. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah. Cukup itu memang cukup Allah saja. Maka tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Tawakal itu sedikit pun tidak boleh, harus full kepada Allah. Bahkan tidak boleh kita bertawakal kepada sebab. Tawakal kepada sebab termasuk juga syirik. Ya betul, ini sebabnya, saya sakit, saya sembuh ini sebabnya ini. Pertama, dia menjadi sebab ini pun karena ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah bisa saja menjadikan ini bukan sebab. Berapa banyak obat yang kata dokter ini obat mujarab, obat mahal, tetapi kemudian tidak juga sembuh. Sebabnya tidak berfungsi di sini. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, seperti itu. Jadi tetap saja kita tidak boleh bertawakal kepada sebab. Bertawakal kepada sebab hukumnya syirik. Tetap masuk ke dalam kesyirikan. Pokoknya kita harus bertawakal kepada Allah. Tapi ini Ustaz, sebab ini hanya sebab. Sebab bisa berfungsi dan bisa tidak. Dan Allah bisa menyembuhkan Anda tanpa obat. Nah, ini kan tawakal. Bagi orang yang liberal ini nggak ada rumus ini. 1 tambah 1 itu pasti. Nah, ini nih kata-kata pasti ini nih kita harus menghindari. Ini orang yang kurang tawakal. Tayyib. Nah, kita beda. Memang kita yang sudah belajar tauhid ini memang beda. Beda dengan orang yang tidak belajar tauhid. Tayyib. Tapi inilah perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bentuk dari kesempurnaan tauhid kita kepada Allah. Makanya para ulama menyebutkan bab tawakal ini ke dalam kitab tauhid. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan kitab bab tawakal ini di dalam kitab tauhid karena memang dia adalah bagian dari tauhid. Ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
wa'dallahi falyatawakkalil mu'minun. Tayyib. Ihfadillah yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah, engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat melihat kita, setiap saat mendengar kita, setiap saat mengetahui perasaan dan hati, keadaan kita, hati kecil kita, otak besar, otak kecil kita, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur, Allah mengetahui bagaimana kita tidur, perjalanan darah di tubuh kita, perjalanan bakteri di tubuh kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidur. Jangan khawatir. Dan ini adalah janji Allah. Nah, kadang kita ini kurang sabar. Nah, ini kadang ujiannya kita ini. Kurang sabar, kurang yakin, kurang tawakal. Tayyib. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, apabila engkau berdoa, apabila engkau memohon, mintalah kepada Allah. Nah, anak juga kita harus ajarkan demikian. Nah, kalau mau mobil-mobilan berdoa dulu kepada Allah. Memang mungkin agak-agak aneh mungkin bagi anak, tapi memang ini anak kecil yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak kita kadang udah belasan tahun usianya belum tahu konsep-konsep seperti ini, belum tahu. Jadi wajar, beda generasi zaman dahulu dengan generasi sekarang. Kalau generasi dahulu bisa membebaskan Palestina, jadi kalau generasi sekarang memang wajar, Palestina memang belum bebas-bebas. Nah, ginilah generasi kita sekarang. Generasi game, generasi yang banyak sudah jatuh pada narkoba, generasi perokok, generasi yang banyak melakukan zina, na'udzubillah. Tayyib, kriminal di mana-mana. Setiap hari mungkin kita mendengar kriminal yang dilakukan oleh anak yang katanya di bawah usia. Sebenarnya bukan di bawah usia, mereka itu sudah baligh, sudah mukallaf. Maka kita usia dewasanya di sini memang agak jauh sekali. Padahal anak laki-laki itu sudah 15 tahun itu sudah siap keluar untuk berperang. Zaman dahulu sudah siap, sudah berperang itu sudah siap dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, dengan ibadahnya, dengan amal solehnya. Anak-anak sekarang itu 15 tahun itu belum kenal kadang dengan jalan ke masjid kemana. Kalau ayahnya meninggal nggak tahu ini ayah mau diapain ya. Sahih, cara memandikannya, cara mengkafankannya nggak tahu anak-anak sekarang. Tayyib. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Nah, ini dalil ini. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Rasul mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Tayyib. Wa idza sa'alaka 'anni 'ibadi fa inni qarib. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tayyib. Maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jelas ini. Tapi sekarang ada orang yang datang ke kuburan mengatakan ya Syekh. Kadang dia tidak mengangkat tangannya, tapi dia kadang ketika datang itu sudah. Ya Syekh, atainaka, ji'naka, kami datang kepadamu. Labbi talabana, ya kabulkanlah permintaan kami. Subhanallah. Kesyirikan. Bahkan ini dianggap sebagai bentuk ya kecintaan kepada orang soleh, dan cinta kepada orang soleh katanya ibadah. Ya, subhanallah. Terus ayat-ayat ini mau dikemanakan? Mansuh nggak ada. Nih kalau kita ayat ini mansuh nggak ada. Tidak ada nasakh di dalam bab akidah. Yang ada nasakh itu ini hukum ini dihapus itu dalam bab fikih. Dalam bab akidah nggak ada nasakh itu. Tayyib. Terus ayat ini mau dikemanakan ketika kita berdoa, kita diperintahkan berdoa hanya kepada Allah? Nggak, maksudnya nggak ada maksud. Tayyib, susah emang kadang. Kaum muslimin yang kalau sudah diselimuti dengan fanatik buta, dengan ta'assub, ini sudah syaitan saja berani masuk neraka gara-gara
tidak mau tunduk dengan perintah Allah yang menyuruhnya untuk sujud menghadap. Jadi sujudnya tetap kepada Allah, tapi menghadapnya kepada Nabi Adam. Seperti kita sujud menghadap kiblat. Tidak mau syaitan. Sombong ini. Firaun bertubi-tubi diberikan Allah Subhanahu wa taala azab. Sebelum azab terakhir dia meninggal. Diberikan azab darah, kodok, kemudian juga jarot, belalang, dan juga azab-azab lainnya. Tetap saja tidak mau beriman, sombong. Tayyib. Maka kita jamaah sekalian dirahmati Allah, ini ayat-ayat inilah yang dikatakan oleh Rasul, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Ini bukannya mereka tidak baca Al-Qur'an, bukannya mereka tidak mempelajari Al-Quran, mereka baca Al-Quran, bahkan mereka menghafal Al-Quran sebagian mereka. Tapi ayat ini nggak tahu ini nyangkut kemana ini. Hadis ini juga, ini hadis ini dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia. Di Arab juga demikian. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada bentuk pengkhususan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau berdoa, minta bantuan dalam keadaan sulit, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fatihah juga sudah jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau kita belajar nahwu ini iyyaka, ini maf'ul bihinya dikedepankan, yang mengandung makna al-hasr, yang mengandung makna iyyaka na'budu. Makanya kalau terjemah bahasa Indonesianya bukan kami menyembahmu, kami minta tolong kepada, bukan. Kalau ada yang menerjemahkannya seperti itu kurang. Makanya harus ditambah dengan hanya. Karena itulah seperti itu alur dari ayat tersebut. Iyyaka na'budu itu asalnya adalah na'buduka wa nasta'inuka. Tapi di sini maknanya bukan hanya menyembah Allah. Karena bisa jadi ada orang nyembah Allah, kemudian belok kanan maju jalan, ada kuburan, nyembah kuburan, bisa jadi. Dia nyembah Allah tapi juga nyembah selain Allah, syirik. Nah, di sini iyyaka na'budu yang maksudnya artinya adalah hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah na'budu wa nasta'in, kami meminta pertolongan. Sahih. Dan tidak ada yang bisa menolong kita saat kita sulit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a." Siapa yang menjawab kalian, yang mendengar kalian, yang akan menolong kalian ketika kalian dalam keadaan darurat? Wa yakshifus su', kemudian mengangkat kesusahan kalian tersebut, mengangkat kesulitan kalian tersebut. Siapa? Tayyib, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, "A ilahum ma'allah?" Apakah ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Sedangkan tadi tidak ada yang bisa mengangkat kalian dari kesulitan tersebut kecuali Allah. Terus apakah ada Tuhan selain Allah? Kalau begitu, apakah ada yang berhak disembah selain Allah? Kalau ada yang bisa menolong kalian ketika kalian dalam kesulitan seperti itu, ada yang bisa menolong kalian selain Allah, maka dia mungkin pantas disembah. Tapi ini tidak ada yang bisa menolong kalian ketika dalam keadaan sulit tersebut kecuali Allah. Maka apakah di sana ada yang pantas disembah selain Allah? Tayyib. Nah, ini kadang berbeda. Allah mengatakan demikian, tapi mereka kadang sebagian umat Islam ketika dalam keadaan sulit, sahih, memanggil, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Syekh Fulan. Tayyib, memanggil yang mereka agung-agungkan tersebut, sahih. Ini kemana? Ayat Al-Quran kemana? Tayyib. Nah, ini tauhid jamaah sekalian dirahmati Allah. Maka tidak boleh kita, walaupun yang kita panggil adalah Rasulullah, sama saja. Ini salah satu dari isi kaidah
4 al-qawaidul arba'. Tidak ada perbedaan antara menyembah orang soleh atau menyembah Rasul misalnya dengan menyembah berhala-berhala. Tidak ada bedanya. Dari sisi syiriknya sama saja, tetap saja hukumnya syirik. Tidak ada bedanya. Karena sebagian mengatakan orang, ya kalau syirik itu kalau nyembah kuburan, kalau sujud ruku nyembah berhala itu syirik katanya. Seperti kayak orang-orang Hindu Buddha. Tapi kalau hanya memanggil Rasul, berdoa kepada Rasul, ini syiriknya dari mana katanya? Bukankah Rasul adalah manusia yang paling mulia? Nah ini nih, akal, nafsu, syahwat, jauh dari petunjuk Rasul, jauh dari ayat-ayat Al-Quran. Tayyib. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita betul-betul mempelajari tauhid. Kita ada kajian kitab tauhid ya di At-Tazkirah ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada maka kita di sini harus ada kajian tauhid biar menggelegah. Tayyib. Insyaallah taala. Baik. Tayyib. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam, kata Rasul, annal ummata. Ini perlu kita renungkan jamaah sekalian dirahmati Allah dan kita masukkan ke dalam hati kita. Law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Kalau saja umat berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Azan. Oh tayyib. Kita azan dulu. Barakallahu fikum. Azan salat